Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Selamat Subejo, si tukang strum. Jadi pernah nggak kalian itu ngalamin sama yang kayak saya alamin ya? Kira-kira 2-3 tahun yang lalu, saya tuh saking kepinginnya tuh lihat orang-orang nerbangin drone. Kemudian saya tuh bingung teman-teman, caranya nerbangin drone tuh gimana ya? Kok bisa enak kayak pakai remote, kemudian bisa terbang di atas dan lain sebagainya ya. Kemudian kalian mencoba untuk browsing YouTube kan. Nah, dengan harapan ada semacam kayak tutorial dari nol gitu kan, seperti yang saya alami sekarang ini gitu kan. Saya belajar, ternyata saya tidak menemukan apapun itu. Yang saya dapatkan malah Betaflight, BL Heli 32, BL Heli S, MWOSD dan lain sebagainya, yang sampai saya tuh merasakan saya tuh puyeng memang masalah review seperti itu. Kita lihat review, apa yang paham kita drone aja kita nggak ngerti, tapi kita pengen nerbangnya sudah di review duluan dan kita nggak paham juga kan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempermudah kalian-kalian, terutama bagi para newbie yang nol besar ya, seperti saya dulu. Tetap like dan subscribe channel saya teman-teman setelah berikut ini. Jadi begini, drone, D-R-O-N-E, itu adalah part of aeromodeling ya, yang dikendalikan oleh radio control menggunakan sinyal radio. Aeromodeling sendiri itu yang umum itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Pesawat ya, istilahnya ini namanya kita bilang ini plane. Kemudian heli, kemudian drone. Untuk pesawat dan heli tidak saya bahas di sini karena pembahasan video ini adalah drone dari dasar ya. Jadi kalian mungkin ingin banget ya nerbangin drone, kalian bingung channelnya mana nih yang saya tonton. Jangan kemana-mana teman-teman, channelnya Selamat Subejo aja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak berlatar belakang teknis ya, mungkin kalian adalah orang non teknis yang ingin belajar drone ya kan, lihat YouTube tambah pusing karena isinya cuma pemrograman doang yang di kuliah mungkin kalian tidak dapatkan. Bahkan kalian adalah mungkin seorang ahli chef ya kan, yang sukanya makan masak steak. Mungkin kalian di kapal pesiar atau mungkin somewhere ya, atau mungkin kalian basicnya teknik sipil, atau mungkin dokter yang sama sekali tidak mengerti ilmu elektronik ya. Dan kalian melihat YouTube, yang kalian lihat hanya video review dan kalian lihat hanya video caranya merakit bagaimana, dan itu sangat sulit bagi kalian, terutama dengan profesi kalian sebagai dokter ya, terutama yang tidak sangat berhubungan dengan drone ya. Oke, kembali ke topik ya. Jadi gini, kali ini Selamat akan memberikan kalian itu pengetahuan dasar, basic, very basic ya kan. Seolah-olah kalian itu memang benar-benar dari nol yang nggak tahu apa-apa mengenai drone, tetapi kalian ingin menerbangkan drone. Dari mana aku harus belajar? Oke, itu sama seperti yang saya hadapi kira-kira 3-4 tahun yang lalu, di mana saya itu mengalami kesulitan ya. Jadi sudahlah teman-teman, yang di dunia drone ini sudah banyaklah suka dan duka yang saya alami ya kan. Sampai saya harus belajar dan saya merasa bahwa saya harus menjadi seorang racer yang notabene saya nggak passionnya di situ ya kan. Sampai alhamdulillah saya juga disponsorin ya dari berbagai macam brand FPV ya, yang di dunia ya, dari Cina ada, dari Kroasia ada, dari Jerman ada, alhamdulillah teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk sharing. Jadi seri yang akan saya buat adalah seri basic drone itu apa, kemudian part-partnya yang di dalam drone itu apa, cuman sekedar informasi global aja buat kalian-kalian ya. Kemudian drone itu dibagi menjadi apa saja ya kan, tentunya kan ini kan sangat mendasar informasi untuk
teman-teman yang ingin belajar drone. Oke, langsung kita mulai dari hal yang paling mendasar ya. Apa yang disebut dengan drone? Drone itu adalah flying object. Sama kayak kalian itu bermain helikopter atau mungkin pesawat ya. Biasanya drone itu terdiri dari 3 baling-baling, 4 baling-baling, 5 baling-baling, 6 baling-baling ya. Baling-baling kita sebut dengan propeller ya. Itu ada hexacopter ya kan. Yang 8 juga ada, yaitu octocopter. Kalian mungkin bingung 8 itu di mana tempatnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia motornya itu kayak hamburger seperti itu. Masing-masing dia berputar. Itu biasanya untuk yang heavy lifting, tapi itu saya jelaskan nanti dulu ya. Oke, sebelum kita mendalam ke drone ya kan, mungkin teman-teman bingung. Drone itu adalah yang warnanya putih itu. Drone yang saya punya ini adalah drone race. Hampir 99% beranggapan seperti itu. Itu adalah salah, teman-teman. Jadi begini, drone itu dibagi dua ya. Yang pertama adalah drone aerial. Yang kedua adalah FPV drone. FPV drone adalah bukan drone race. Sekali lagi ya, bukan drone race. Kalau dulu iya, kalau sekarang bukan. Saya bukan racer, tapi saya pakai FPV. Oke ya. Perbedaannya, teman-teman. Drone aerial itu penggunaannya adalah untuk foto udara. Jadi pemakaiannya pun sangat sederhana, sangat gampang, dan semuanya pun bawaan dari pabrik ya. Kalian tinggal plug and play, artinya tinggal baterai di charge, kemudian kalian bisa terbang ya kan. Dan terbangnya pun enak ya, sampai atas, sampean bisa moto-moto bawah, geser kanan, geser kiri ya kan, bisa maju, bisa mundur ya kan. Kalian selalu posisinya akan seperti ini terus, begitu landing pun landing dengan enak ya kan. Peralatannya adalah remote, HP, smartphone itu ya, yang ditaruh di remote, kemudian dari aplikasi bisa connect ke menggunakan drone ya. Terbangnya pun tenang ya, tidak akrobatik seperti FPV, seperti mungkin kalian pernah lihat footage FPV di YouTube atau dimanapun juga ya kan. Kemudian yang berikutnya itu adalah FPV drone, first person view. Jadi adalah bentuknya mungkin seperti ini ya teman-teman ya. Banyak orang bilang bahwa ini adalah drone race. Memang ini teknologinya diturunkan dari drone race, tapi seiring dengan perkembangan teknologi, tidak semuanya sekarang itu bahwa pilot FPV adalah pilot racer, tidak. Termasuk saya pun ya, saya juga pernah belajar race, cuman pasien saya nggak di situ ya. Jadi saya memang nggak bisa nge-race sampai sekarang, teman-teman. Bedanya apa? Ini teman-teman bisa lihat ya, di depan sini nih ada kamera, begitu juga ini juga ada kamera ya kan. Yang berfungsi adalah seolah-olah itu kita sebagai first person, artinya kita yang mengendalikan ini, kita sebagai pilot kecil yang duduk di sini di kokpitnya dia gitu loh. Jadi dia terbang kemana itu direpresentasikan dengan yang namanya itu first person. Nah, bedanya kalau FPV itu menggunakan drone, remote, dan Google. Google itu adalah representasi dari kamera depan. Saya bilang bukan kamera untuk merekam ya. Ini adalah pilot cam. Di depan sini direpresentasikan di Google yang kita pakai di headset di kepala kita ya, dihelmkan gitu ya. Jadi beda sama yang tadi yang saya bilang yang di awal itu adalah drone aerial, dimana pengoperasiannya sangat mudah ya. Hanya menggunakan HP, kalian nggak perlu ribet pakai Google dan lain sebagainya ya kan. Terbangnya pun enak, tinggal plug and play. Kalau FPV ya, ini tidak plug and play. Ini lebih sulit, teman-teman. Drone ini lebih sulit, ya kan? Karena sistem pengoperasiannya itu manual. Beda sama drone aerial itu serba otomatis. Kalian ya, kalau aerial contohnya begini. Kalian terbang di atas diem. Ini kalian tinggal pun akan seperti ini terus kondisinya. Karena komputernya dia sudah diprogram oleh
manufaktur dan banyak sekali sensornya. Jadi kayak sensor altimeter ya, sensor barometer seperti itu ya, itu di sini sudah ada semua teman-teman. Jadi terbangnya itu enak, di atas dia bisa diem, hover, dia bisa lihat bawah, dan kameranya pun bukan kamera pilot ya. Jadi di drone itu ada dua kamera ya, kamera pilot satu, yang satu adalah kamera footage. Kalau yang di aerial ini biasanya kameranya sudah bawaan pabrik, misalnya DJI, dia sudah punya sendiri kamera di bawah yang ada gimbalnya yang bisa naik turun ya, bisa goyang kanan kiri ya, itu dikontrol dari remote juga ya, dan terbangnya pun enak, tenang gitu loh. Kalian mau geser pun bisa, mau ke sana pun bisa, tinggal ngambil aja ya kan. Dan terbangnya pun tenang, nggak perlu khawatir kalian akan crash. Kecil kemungkinannya untuk crash kecil teman-teman. Lantas yang beda dengan FPV apa? FPV ini adalah full manual teman-teman, full manual. Artinya apa? Kalian crash ya kalian crash, that's it. Kalian terbang di atas mau hover itu pun nggak bisa, ya kan? Beberapa firmware itu ada yang bisa, ada yang enggak. Nanti saya terangkan untuk bab selanjutnya ya. Jadi kalian dengan FPV itu adalah penerbangannya manual, artinya bahwa perputarannya itu adalah sesuai dengan kehendak kita ya kan, tidak terbatas. Kalian mau berputar 360 derajat pun bisa. Kalau yang namanya aerial tidak bisa, karena dia dibatasi oleh firmware yang sudah dibakukan di manufaktur, jadi mungkin terbatas hanya begini dan begini saja ya kan. Jadi ada batasannya, sekian derajat dia akan kembali ke level, sekian derajat dia akan kembali ke level. Begitupun juga dengan begini dia akan kembali ke level, iya kan. Disitulah perbedaannya. Nah, kenapa kok FPV? Karena basicnya dia adalah drone race. Jadi dia adalah manuver bebas. Kalian mau terbang seperti ini bisa, kalian mau terbang seperti ini bisa, kalian mau model seperti ini itu pun bisa, kalian mau model seperti ini pun bisa. Oke, kalian mau model seperti ini bisa, ya kan? Kalian mau terbang seperti ini pun bisa, ya kan? Jadi seperti automatic manual. Nah, kembali lagi ke kalian masing-masing. Kalian ingin menjadi apa di drone? Kalian ingin target kalian itu apa? Apakah kalian ingin sebagai fotografer udara, cukup dengan foto ya statis, kalian mendapatkan data, that's it? Atau kalian ingin terbang dinamis, ya kan, mengikuti alur, dan kemudian kalian butuh presisi, pakailah FPV. Lebih sulit, lebih dinamis. Yang aerial lebih mudah tapi statis. Jadi memang kondisi itu memang teknologi tidak ada yang sempurna ya. Jadi memang masing-masing itu ada plus minusnya. Jadi kalau teman-teman ingin menerbangkan drone, hanya sekedar menerbangkan drone ya, pilihlah yang aerial teman-teman. Lebih mudah, gambarnya pun lebih bagus, lebih jernih ya kan, karena kameranya pun teknologinya teknologi gimbal ya kan, lebih tenang ya kan. Tetapi kalau kalian ingin gambar yang dinamis ya kan, pilihlah FPV. Kenapa? Karena ada beberapa footage yang tidak bisa dihasilkan dari aerial. Contohnya, misalnya kita mau terbang seperti ini, tiba-tiba kita ingin perputaran seperti ini misalnya teman-teman, iya kan? Kemudian kita naik, atau kita seperti ini, kita ingin kondisi seperti ini. Nah, ini istilahnya adalah split S ya kan? Misalnya kita ingin membuat manuver seperti ini, iya kan? Ini tidak bisa dilakukan oleh drone aerial. Untuk footage-nya, kalian bisa lihat di YouTube maupun di Instagram ya. Channel saya juga ada, mungkin channel teman-teman yang sudah expert di drone juga ada. Nah, kalian tetapkan dahulu kalian ingin terbang aerial atau FPV. Jika kalian dari nol ya, nanti jika kalian sudah bisa, itu beda teman-teman.
Cuman untuk yang awal bahwa kalian harus memilih antara aerial atau FPV. That's it. Disitulah drone secara basic teman-teman. Nah sekarang pola latihannya ya kan. Aerial kalian mungkin 1 minggu bisa terbang ya. Kalian tinggal baca manual book. Di situ caranya bagaimana mengoperasikannya, ya kan? Kalau FPV kalian tidak bisa membaca manual book langsung terbang, tidak. Kalian harus simulator dulu, ya kan? Simulator dulu karena FPV itu drone powerful teman-teman. Beda sama yang aerial ya. Meskipun kalau powerful juga sebenarnya trustnya sih hampir sama, cuman lebih mudah dikontrol yang aerial itu. Kalau kalian masih belajar, ya saya sarankan yang aerial dulu. Tapi kembali lagi ke apa namanya, kalian ingin terbangin drone apa gitu loh, iya kan? Paling tidak video ini tuh membuat awan kabut di kalian itu semakin terang, iya kan? Jadi kalian tidak melihat video review drone sekarang, kalian adalah membahas mengenai teori dasar drone dari nol besar teman-teman. Nah kemudian setelah kita bahas 2 drone ini, saya akan membahas istilah-istilah dasar yang mungkin kalian temuin pada saat nanti kalian akan menerbangkan drone. Oke? Yang pertama adalah arming. Apa itu arming ya? Senjata apa gimana? Dulu saya seperti itu teman-teman. Arming itu adalah kondisi, ya kan, dimana sebuah helikopter atau drone itu on, ya, artinya on adalah dia standby untuk terbang. Mungkin definisinya, maaf kalau saya salah, cuman ini adalah definisi yang saya permudah untuk teman-teman. Jadi misalnya kita arming itu semua baling-baling itu sudah berputar semua, iya kan, tinggal ngegas, artinya throttle. Kalau di dalam drone itu throttle, ngegas itu throttle teman-teman, dia sudah melayang, iya kan. Kalau di mobil kan tidak, jadi stasioner lah, stasioner teman-teman. Jadi pada saat kunci dimasukkan kita starter itu stasioner. Kalau di drone itu namanya kondisi arming, armed condition. Oke. Nah kemudian kita bicara lagi yang namanya throttle. Throttle itu apa? Kalau di kendaraan mobil, gas itu artinya menambah akselerasi maju. Kalau di drone, throttle itu artinya adalah penambahan thrust. Thrust itu artinya adalah tekanan atau hembusan udara. Jadi propeller ini menghasilkan gaya dorong, ya kan? Karena dia menghasilkan perputaran seperti kipas angin, teman-teman. Semakin kenceng kipas angin kan semakin hempasannya semakin besar. Nah, semakin besar dia akan terangkat karena dia mengalahkan masanya drone ini, ya kan? Kalau kita istilah di drone, kalau gas itu kan throttle. Jadi kita menambah throttle, yang terjadi adalah dia naik. Throttle up, throttle down. Oke ya, teman-teman ya. Bisa diterima ya. Throttle up, throttle down. Roll left, roll right. Pitch down, pitch up. Yaw left, yaw right. Mungkin kalian baru pertama kali bahwa yang mereview drone dari dasar mungkin baru saya ya, karena saya mengalami yang dulu saya alami itu saya nggak tahu teman-teman yang namanya yaw apa, throttle apa. Nah ini teman-teman, saya sekedar sharing pengalaman, jadi saya memberi kemudahan apa yang saya alami dulu supaya teman-teman itu bisa pahami. Saya ulangi lagi teman-teman ya, ini khusus bagi newbie yang nol besar tadi itu ya. Throttle up, throttle down, roll kiri, roll kanan, yaw kiri, yaw kanan, pitch turun, pitch naik. Oke teman-teman ya, itu dihafalkan teman-teman, itu adalah basic manuver drone. Oke. Nah lantas apa sih perbedaannya FPV sama aerial ini? Yang pertama tadi masalah pengambilan gambarnya beda ya. Yang aerial kameranya di bawah. Yang FPV itu kita menggunakan
kamera dari pihak ketiga. Jadi tidak ada FPV bawaan pabrik yang sudah ada kameranya, tidak. Jadi itu adalah customize. Biasanya kita menggunakan action cam ya, berupa GoPro yang kita taruh di di bodinya FPV ya, bisa di atas, biasanya sih di depan ya teman-teman ya, di depan sini ya. Itu beda. Jadi kita terserah, makanya FPV itu saya bilang itu it's about freedom. Jadi freedom itu artinya kebebasan, ya kan? Kalian mau pakai kamera apapun bisa, mau pakai kamera GoPro 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang terbaru pun bisa ke sini. Jadi seperti itu. Kalau yang aerial adalah kamera bawaan pabrik. Disitulah perbedaannya teman-teman. Kemudian saya akan mencoba ya pelan-pelan teman-teman ya. Saya akan mencoba pelan-pelan ya. Terutama bagi teman-teman yang dokter yang ingin terbang drone, tolong disimak dulu dok. Dan juga teman-teman saya ya, kolega-kolega yang ingin terbang drone, cuman mereka basicnya adalah sekolah chef juga dan lain sebagainya ya kan. Saya akan pelan-pelan untuk memahami, kalian jadi paham supaya kalian bisa menentukan kalian ingin melanjutkan yang ke aerial atau FPV kan, seperti itu. Oke, jadi prinsipnya gini, drone itu adalah barang elektronik diperintahkan oleh CPU. CPU itu adalah seperti yang laptop ya. Kalian kalau punya laptop itu di dalamnya itu ada namanya CPU, yaitu Central Processing Unit. Dalam bentuk sederhananya adalah microcontroller. Oke, dipahami dulu ya teman-teman ya, yang terutama bukan berlatar belakang teknis ya. Nah, saya informasikan bahwa komputernya drone ini itu banyak. Jadi yang pertama adalah kita istilahnya itu komputer utama, kita sebut dengan istilah flight controller. Adalah dia yang bertanggung jawab menerjemahkan perintah yang kita berikan ke drone supaya dia bisa manuver apa tadi yang kita perintahkan ke dia, kan seperti itu. Nah, kemudian dari komputer utama, dia ada lagi komputer yang di ESC itu, yang untuk mengatur pergerakan motor. Gampangannya seperti itu teman-teman ya. Jadi saya sengaja istilahnya translate bahasa teknis ke bahasa yang sangat mudah untuk teman-teman pahami. Nah, dari pergerakan motor itu dikontrol oleh komputer utama tadi yang kita sebut dengan flight controller teman-teman. Terutama yang dengan namanya kamera dan antena itu hanyalah sebagai istilahnya itu pendukung ya, pendukung untuk sinyal itu diterima dengan baik dan lain sebagainya. Oke, jadi sampai sini silahkan ya kalian komen di bawah kalau ada pertanyaan. Jadi kesimpulannya yang pertama, untuk drone itu ada dua, aerial, FPV. Aerial adalah drone untuk foto udara, untuk video udara, ya kan? FPV sama video udara ya. Mungkin foto udara saya belum pernah ketemu drone FPV untuk foto udara ya. Cuman perbedaannya adalah hasil video yang dibuat itu berbeda antara aerial dan FPV. Kalau aerial mungkin kalian bisa melihat drone-nya itu statis ya, di atas statis, kalian terbang dengan aman, nyaman, damai, nggak perlu ribet, ya kan, di atas statis. Kalau FPV kalian tidak, kalian harus benar-benar fokus ya. Penerbangan drone FPV itu kalau tidak kalian akan crash, karena FPV ini adalah istilahnya itu kalian mau apakan aja bisa. Kalian mau nabrak tebing pun bisa, kalian mau lewat tebing yang kecil segini pun bisa, kan seperti itu. Kalau aerial tidak, penuh keterbatasan, tapi aman, iya kan? Makanya di antara dua drone ini mana yang akan kalian pilih? Kemudian yang kedua, saya tidak akan membahas mengenai Betaflight iNav apapun di sini ya. Gini teman-teman, untuk CPU tadi itu kan dia membutuhkan suatu software. Seperti misalnya kalian itu punya operating system ya, misalnya Linux, Windows,
mungkin apa namanya Mac ya, itu kan semuanya kan ada istilahnya itu operating system. CPU it's just a hardware. Tapi untuk menjalankan sebuah CPU itu dibutuhkan adalah bahasa pemrograman, diantaranya adalah operating system. Bagi dokter, bagi teman-teman yang mungkin sarjana hukum ya yang pengen ngedrone, tolong diterima dulu, dipahami dulu karena ini adalah basic ya. Saya tidak akan berbicara detail di sini, tapi paling tidak kalian itu mengetahui. Jadi kalau yang punyanya Aerial itu adalah bawaan pabrik. Jadi mereka membuat drone sudah lengkap dengan CPU dan firmware-nya, istilahnya kita OS-nya lah. Langsung terbang, kemudahan bagi kalian, footage-nya monoton dan cenderung statis. Oke. Gambarnya bagus, bawaan pabrik. Yang FPV ini adalah pure custom. Jadi untuk FPV ini untuk yang istilahnya latar belakangnya non teknis ya, saran saya adalah membutuhkan waktu lah, jeda waktu untuk kalian membuat suatu drone. Saya sarankan untuk yang masih newbie jangan merakit sendiri ya, jangan langsung terbang. Untuk yang FPV kalian menanyakan yang lebih expert ya di bidang itu, atau kalian bisa kontak ke saya, kita punya sendiri pelatihan untuk FPV drone ya. Jadi bagi para newbie yang ingin belajar FPV itu kita mempunyai paket untuk belajar, yaitu lewat simulator dan lain sebagainya. Jadi saya ada perusahaan kebetulan untuk menangani bagi kalian-kalian yang masih newbie untuk belajar FPV. Jadi jangan belajar sendiri ya. Jadi ini akan istilahnya kalian akan crash dan crash terus kalau belajar FPV di awal. Kenapa? Karena sulit. Jadi kalian memegang drone ini, saya jamin 100% kalian akan langsung crash. Karena semuanya serba manual, teman-teman. Saya akan pelan-pelan ya, step by step saya akan menjelaskan apa namanya di seri berikutnya. Jadi kan seri ini kan nanti kan berseri nih. Yang pertama adalah global dulu, pengetahuan drone dasar untuk kalian-kalian ya, terutama yang bukan berlatar belakang teknis ya kan. Jangankan berlatar belakang teknis, teman-teman, yang kayak saya teknik elektro saja kadang-kadang masih mumet ya, apalagi kalian yang bukan teknik elektro, yang mungkin dari bidang-bidang yang non elektro lah, seperti itu kan teman-teman ya. Oke, jadi yang FPV ini kalian harus istilahnya itu belajar dari nol ya, caranya pasang flight controller seperti apa. Kebanyakan rakitan atau yang beli jadi pun juga ada. Lebih baik kalian belinya itu adalah beli jadi aja, teman-teman. FPV yang beli jadi itu tinggal apa namanya sama sih, SOP-nya sama dengan FPV pada umumnya ya kan. Oke, paling tidak di video saya yang pertama ini, paling tidak ini adalah membuka awan kabut di teman-teman sekalian ya kan, yang ingin belajar drone ya kan. Jadi jangan memutuskan untuk membeli drone dulu ya kan, review nanti dulu, tentukan dulu teman-teman ingin drone yang apa. Teman-teman bertujuan terbang drone itu untuk apa? Apa untuk hobi, pekerjaan, apa freestyle, apa balap? Nah itu tentunya teman-teman sendiri yang akan memilih jalan hidup kalian sendiri ya. Jadi semua itu nggak bisa dipaksakan, teman-teman. Saya sendiri, saya belajar race juga saya nggak bisa ya kan. Jadi istilahnya itu satu lagi juga, kalian jangan ikut-ikutan. Misalnya teman kalian, oh aku suka main yang ini race, aku harus balap. Oh tidak, aku suka aerial, aku harus beli aerial. Tidak, teman-teman. Kalian minimal belajar dulu sebanyak-banyaknya. Kan kita drone ini kan tujuannya kan misalnya kayak video ya kan, kayak kalian ingin balap, kalian belajar video balap di internet atau sumber-sumber lain ya. Jadi drone balap itu seperti apa terbangnya, kalian bisa belajar di situ ya kan. Kalian cari footage-nya drone race, kalian cari footage-nya drone aerial, kalian cari footage-nya drone freestyle, kalian cari footage-nya drone cinematic. Ada 4 ya, race, kemudian aerial, kemudian freestyle,
dan sinematik. Ini mana yang kalian pilih? Jangan beli drone dulu, ikutin kata hati kalian dulu. Jangan mulai merakit dulu. Salah. Kesalahan newbie adalah kalian ikut-ikutan, kemudian kalian merakit, apalagi beli part yang salah, ternyata kalian sukanya aerial. Iya kan? Kalian beli part yang salah, ternyata kalian maunya ngeris karena ikut-ikutan tetangga sebelah pengennya ngeris. Jangan teman-teman. Drone itu bagi saya adalah seni. Jadi tidak asal terbang, ya kan? Kalian cuman hobi, kalian beli FPV katakanlah sekian juta, habis itu terbang, ya kan? Kalian crash dan kalian sudah patah semangat. Tentunya tidak seperti itu kan. Jadi kembali lagi ke teman-teman sekalian, kalian ingin ke arah yang mana, ya kan? Untuk detailnya nanti akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Tetap subscribe and like channel saya. Selamat Subejo, si tukang setrum.